Ayo coba dicek lagi ya, siapa tahu sekarang lagi meeting terus kebanyakan duduk tapi ternyata kok lehernya kaku-kaku, lehernya tegang. Itu bukan karena capek, bisa jadi perlu diwaspadai karena ini merupakan penyakit kolesterol. Betul banget, dan nggak cuman kalangan orang tua saja, bahkan anak-anak muda juga sudah banyak yang menderita kolesterol karena buruknya gaya hidup dan juga pola makan. Yuk kita kenali penyakit kolesterol ini bareng-bareng. Inliners, kolesterol masih menduduki peringkat pertama dunia sebagai penyebab serangan jantung dan stroke mematikan. Secara alami, tubuh sebenarnya memproduksi kolesterol. Artinya, nggak semua kolesterol itu buruk ya inliners. Kolesterol adalah elemen penting yang dalam jumlah cukup justru berperan sebagai pembentuk hormon, vitamin D, serta komponen lain untuk mencerna makanan. Ada beragam jenis kolesterol dalam tubuh, di antaranya HDL atau High Density Lipoprotein. Dia ini kolesterol baik yang bertugas membawa kolesterol jahat menjauhi pembuluh darah dan kembali ke hati untuk diproses dan dibuang. Nah, yang kedua nih, LDL atau Low Density Lipoprotein, alias si kolesterol jahat. Dia bisa menumpuk di pembuluh darah dan menyebabkan penyempitan. Yang ketiga adalah trigliserida atau lemak dalam tubuh dari hasil kelebihan energi dari makanan. Gabungan dari LDL dan trigliserida yang tinggi inilah yang berbahaya dan beresiko inliners. Penyebabnya jelas ya, pola makan yang buruk seperti konsumsi junk food dan makanan instan tinggi karbohidrat seperti mie instan. Tapi apakah semua tingginya kolesterol ini cuma gara-gara makanan? Jadi tidak harus orang itu punya fisik oke ya, olahraga terus, makannya udah dijaga. Tapi kok kenapa bisa tinggi ya? Tadi itu mungkin dia termasuk salah satu yang dislipidemia primer yang akibat genetik. Atau ada bagian dari penyakit lain yang menyebabkan kolesterolnya tetap tinggi. Kolesterol itu tidak identik dengan usia lanjut aja ya. Dislipidemia adalah abnormalitas lipid atau elemen penyimpanan energi di dalam darah yang membuat HDL menurun dan sebaliknya LDL dan trigliseridanya malah naik. Di Indonesia jumlah penderita dislipidemia ini tinggi banget loh inliners, sekitar 43%. Nah, makanya pelan-pelan yuk kita ubah pola makan kita, dimulai dari sarapan. Menu oatmeal, yogurt, dan buah bisa jadi pilihan. Pilih buah-buahan penurun kolesterol seperti pisang yang punya kadar inulin tinggi atau buah-buahan kaya vitamin C, misalnya anggur dan pir. Lalu tinggal kita campurkan oatmeal dengan air dan yogurt. Nah, imbangi juga dengan olahraga selama 30 menit antara 4-6 kali seminggu. Nah, yang harus kita ingat, kolesterol tidak kenal usia dan obat-obatan bukanlah solusi permanen penurun kolesterol. Mengubah gaya hiduplah yang bisa jadi kunci utamanya. Aku yakin banget nih Disti, pasti banyak yang komentar, ya gimana mau kenyang, nggak makan nasi, nggak makan bubur. Orang Indonesia kalau nggak makan nasi uduk, nggak makan bubur, nggak makan nasi kuning, itu berarti tandanya nggak sarapan atau belum makan. Tapi sebenarnya bisa kok kita ubah sarapan dengan cara lebih sehat. Kalau misalnya kita mikir soal flakes, cornflakes, atau misalnya makanan-makanan yang terbuat dari gandum, aduh harganya mahal gitu kan. Kita bisa mengubah, misalnya rebus-rebusan kayak yang kamu lakukan ya kan, yang dikukus gitu. Atau misalnya kita pakai oats. Oats itu ternyata sekarang juga ada yang ukuran saset, ukuran kecil yang harganya nggak mahal dan bisa dimakan untuk 1 minggu ke depan. Iya, dan memang harus jadi kebiasaan baru sih, nggak bisa instan semuanya tahu-tahu jadi aja. Hari ini kita rubah makanan terus kemudian jadi selesai kita kembali sehat, nggak bisa. Proses